Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Temanya adalah ayo bersaksi, beritakan Injil. Ya. Nah, saudaraku, kemarin kita bertemu dengan Ketua Bidang Misi dari Abalov ya, dan saya banyak mendapatkan berkat ya saudaraku. Dan ada satu pertanyaannya waktu kita minta beliau mengisi acara, kita mau buat acara malam misi gitu, lalu beliaunya bertanya apakah orang yang akan diundang adalah orang yang sudah terbiasa memberitakan Injil. Wow, saya sangat itu ya, karena memang harus kita akui ya masih jarang di antara kita bahkan pekerja yang aktif menginjili ya. Jadi saya pagi hari ini saya ingin mendorong kita semuanya supaya kita bersaksi menginjili orang-orang di sekitar kita kemanapun kita pergi ya. Dan itu juga saya pikir kasih Tuhan untuk kita dalam rangka visi 111, bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada komunitas kita, ke gereja kita, kalau kita tidak bersaksi menginjili ya. Mungkin kita harus bersaksi menginjili 5 atau sampai 10 orang baru bisa bawa satu. Ya, jadi kita harus mempunyai kebiasaan, ya harus memiliki hati yang luar biasa. Ya, bukan hanya itu, kita juga mendapatkan buku yang luar biasa. Ini memang ini khusus untuk para pemimpin gereja, satelit, wakilnya atau pekerja senior. Ya juga nanti ya karena banyak sekali dikasih bukunya, berharap bisa sampai ke luar kota juga ya. Ini luar biasa saudaraku. Ini menurut saya adalah hati Tuhan yang dinyatakan untuk kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita bertumbuh terus di dalam Dia. Nah, jadi pagi hari ini saya mau membagikan dorongan kepada kita untuk kita mau bersaksi memberitakan Injil. Nah, saudaraku, firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16, ini pengakuan dari Rasul Paulus ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengapa dia harus memberitakan Injil. Dan saya harap kita boleh betul-betul menangkap mengapa Rasul Paulus memberitakan Injil. Mengapa kita harus memberitakan Injil juga jadinya ya, dari alasannya. Nah, yang pertama adalah dia katakan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya, yang artinya bahwa memberitakan Injil tidak memerlukan suatu standar kebanggaan. Jadi bukannya, wah saya sudah memberitakan Injil gitu. Bukan, saya sudah hebat gitu. Itu bukan suatu pencapaian tertentu. Nggak ada kemegahan sendiri di sana. Atau tidak ada satu syarat. Wah saya belum nggak punya karunia. Oh saya nggak punya bisa nggak fasih berbahasa. Tidak memiliki pencapaian tertentu dalam memberitakan Injil. Jadi mengapa Rasul Paulus berkata, ya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena nggak ada syarat untuk kita bisa bersaksi
atau memberitakan Injil. Ya, seringkali anak Tuhan mempunyai alasan ya, bisa dia katakan aku tidak mempunyai karunia, aku tidak pandai berbicara, aku tidak ini, tidak itu gitu, tidak. Dalam hal bersaksi atau memberitakan Injil, tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Tidak ada standar kebanggaan di sana. Tidak ada pencapaian tertentu untuk memberitakan Injil. Nah, yang kedua adalah dia katakan sebab itu adalah keharusan. Jadi adalah suatu keharusan, kewajiban, adalah suatu hal yang normal. Ya, kenapa? Karena kita sering kali kalau mengajari anak-anak, dia mendapatkan sesuatu, kita akan bilang pada dia, anak kita, nak bilang apa? Say thank you, gitu. Dan memang Yesus ketika menyembuhkan orang kusta 10, karena cuma satu yang kembali, ya Tuhan memberitahu kemana yang 9 lagi. Karena adalah normal bagi seseorang kalau dia merasakan kasih Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, lalu dia say thank you, ucapkan syukur, berbuat sesuatu untuk membalas apa yang sudah dia dapat. Dan yang ketiga adalah Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, celaka atau menjadi satu malapetaka atau menjadi satu kejahatan. Itu bahasanya ya. Jadi adalah suatu bahaya, suatu musibah kalau sampai kita tidak memberitakan Injil, tidak bersaksi. Bukan maksudnya kita jadi kena malapetaka, enggak. Tetapi kita menjadi seorang yang jahat. Tentu kalau jahat, nah memang kalau itu ada upahnya, saudaraku ya. Nah, mari kita lihat mengapa sampai kita jadinya seperti itu. Mengapa Rasul Paulus menjadi seperti itu? Dia katakan dia harus memberitakan Injil. Mengapa dia harus itu menjadi satu keharusan? Mengapa menjadi celaka, saudaraku? Nah, yang pertama adalah karena kita menerima keselamatan. Kita bukan hanya menerima hadiah yang kecil, tetapi yang sesuatu yang besar. Bayangkan seperti wanita ini yang harusnya dirajam mati, tetapi Yesus mau mati menggantikannya. Ya, tidak ada orang yang mau mati untuk orang jahat, tetapi Yesus melakukannya. Dia bukan hanya melakukan untuk perempuan itu, tetapi untuk kita semua. Semua kita harusnya mati, tetapi Yesus mau menggantikan kita di kayu salib. Bukankah ini menjadi alasan buat kita untuk memberitakan ya perbuatan baik yang dia lakukan untuk kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia juga memulihkan kita. Seperti Sakeus, seperti perempuan Samaria yang dikucilkan, mengalami persoalan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan memulihkan kita, menghargai kita. Ya, Sakeus tidak dihargai. Tidak ada orang Yahudi yang bergaul dengan dia karena dia dianggap orang berdosa. Begitu juga perempuan Samaria ini. Tetapi Yesus mengesampingkan semuanya. Perempuan Samaria ini berkata, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus mengesampingkan itu semuanya. Harusnya Tuhan tidak mau bergaul, tidak mau menyelamatkan kita, mengasihi kita, memulihkan kita. Tetapi dia memulihkan kita, dia menerima kita. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin kita tidak menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kita mengalami mukjizat Tuhan, dia tolong kita, kehidupan kita dia tolong. Ya, ketika kita menghadapi bahaya, badai dalam hidup kita,
dia menolong kita seperti halnya Petrus. Tuhan rindu ya kita tentu menyampaikan kasih Tuhan yang kita sudah terima. Dan yang terlebih adalah kalau kita lihat orang lain, kita bandingkan dengan diri kita, kita sama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain akan binasa, saudaraku? Ya. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang di sekitar kita binasa kalau kita diselamatkan? Kita tidak ada andil untuk keselamatan kita karena kasih semata. Bagaimana kita mengerti, percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita, sementara kita membiarkan orang yang tidak percaya akan mati, saudaraku. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Ya, saya sering bagikan, saudaraku, ya, firman Tuhan di kitab Yehezkel ini ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ya. Engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Orang yang jahat, tapi kita tidak beritahu bahwa dia akan mati karena kejahatannya, ada Yesus yang sudah mati di kayu salib menggantikannya, maka kita yang jadi kembali, malah kita yang akan dinyatakan yang jahat, karena kita tidak memberitahu pada dia. Kita akan diminta pertanggungjawaban, saudaraku. Ya. Saya rindu kita betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah percaya akan keselamatan. Dan itu semua bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita layak. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita harus memberitahukan sebagai tanda bahwa kita juga punya iman itu. Kita harus memberitahukan kepada banyak orang betapa Yesus sudah mati untuk dia. Dia bisa diselamatkan. Kita tidak mungkin membiarkan ada orang buta berjalan sedang menuju selokan misalnya, sedang menuju jurang. Kita pasti akan teriak bahwa awas, awas, jangan lanjutkan, jangan berjalan di sana, karena kita tahu gak mungkin rasanya kita berdiam diri. Tetapi begitulah keadaan saat ini. Orang-orang di sekitar kita, kalau dia belum memiliki iman kepada Yesus, dia pasti akan masuk neraka. Dia akan dihukum. Kita harus memberitahu mereka. Kita harus, saudaraku. Kita harus. Mari kita bersaksi. Mari kita memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.